Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa kembali bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini saya akan memberikan contoh jurnal pembelajaranku untuk aksi nyata penerapan Culturally Responsive Teaching atau modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen topik 4 tentang Culturally Responsive Teaching. Berikut yang saya contohkan nih Bapak Ibu Guru, kita harus tahu bahwasanya tidak ada aksi nyata yang kita upload dalam jurnal pembelajaranku yang benar atau salah, tetapi kita buat yang terbaik menurut versi Bapak Ibu Guru. Jadi yang saya buat ini adalah yang terbaik menurut versi saya nggih Bapak Ibu Guru, dan belum tentu ini terbaik menurut Bapak Ibu Guru karena kita memiliki pikiran yang berbeda-beda atau pendapat yang berbeda-beda. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Jadi selanjutnya saya jelaskan jurnal pembelajaranku tentang aksi nyata penerapan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Ini pertama adalah judulnya, berikutnya kemudian saya masukkan gambar. Ini gambar juga bisa diganti foto Bapak Ibu Guru nggih. Kalau saya pakainya ini saja. Kemudian berikutnya di sini kita disusun oleh dilampirkan nama Bapak Ibu Guru yang dalam hal ini adalah nama saya, kemudian nomor UKG, di sini adalah nomor UKG saya, kemudian LPTK-nya Bapak Ibu Guru. Kebetulan LPTK saya adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya pada instansi SD Negeri Kaliurang II. Dan saya ini masuk dalam piloting 2 Bapak Ibu Guru. Kemudian selanjutnya di sini aksi nyata penerapan Culturally Responsive Teaching. Jadi kalau saya lihat pada contoh aksi nyata, itu ada seperti ini ya, hanya kita lengkapi saja rancangan pembelajarannya. Jadi yang pertama adalah mengapa guru perlu memahami Culturally Responsive Teaching. Yang kedua adalah definisi Culturally Responsive Teaching. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dan yang keenam adalah meningkatkan kepuasan siswa dan guru. Jadi kalau di video saya yang pertama, itu adalah saya membuat contoh aksi nyata tentang pembelajaran prinsip UBD, nggih Bapak Ibu Guru. Jadi untuk aksi nyata saya sendiri, saya ingin ganti nih aksi nyata yang lain, sehingga saya juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu Guru bagaimana cara membuat aksi nyata pada modul 1 di topik yang keempat, karena yang saya buat video sebelumnya adalah modul 1 di topik 1. Berikutnya, di sini mengapa guru perlu memahami Culturally Responsive Teaching? Karena Culturally Responsive Teaching merupakan salah satu pendekatan yang mengintegrasikan tentang kebiasaan, karakteristik, pengalaman, perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih baik. Jadi sama halnya dengan itu nggih Bapak Ibu Guru yang apa ya, lupa saya. Ya, jadi pendekatan ini menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan belajar yang berlatar budaya berbeda-beda. Dengan memahami konsep tersebut, guru dapat mengembangkan kemampuannya dalam memahami kebutuhan dan keunikan peserta didik dari berbagai latar belakang budaya, sehingga guru dapat merancang pengajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini kurang lebih sama dengan prinsip yang kearifan lokal nih Bapak Ibu Guru, karena berdasarkan budaya yang ada di sekitar siswa. Berikutnya, di sini ada definisi culturally teaching. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah culturally responsive teaching, yaitu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keberagaman budaya dan latar belakang siswa dalam proses pembelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan strategi dan teknik pengajaran yang mencerminkan keberagaman siswa serta memperhitungkan perbedaan budaya dan cara belajar siswa. Kemudian berikutnya, di sini ada pendekatan yang mengintegrasikan kebiasaan, karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kulturali adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman peserta didik, dan gaya belajar peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian dalam meningkatkan motivasi belajar, culturally responsive
teaching dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengintegrasikan budaya dan pengalaman siswa ke dalam pembelajaran. Motivasi merupakan dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, sementara belajar adalah aktivitas menggali informasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian motivasi belajar merupakan kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin. Konsep pengajaran yang responsif secara budaya memperlihatkan bagaimana cara untuk memaksimalkan prestasi akademik siswa dengan mengintegrasikan referensi budaya mereka sejak di kelas sekolah dasar. Dengan melihat dan memahami perbedaan budaya, dalam cara belajar siswa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Guru dapat membantu siswa agar lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, di mana culturally responsive teaching dapat membantu keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan keunikan serta karakteristik siswa dari berbagai latar belakang budaya. Dengan memahami bagaimana budaya siswa mempengaruhi cara mereka belajar, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru mampu menciptakan lingkungan kelas yang menghargai perbedaan tentang keragaman siswa, guru juga dapat membantu siswa agar merasa lebih nyaman dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Berikutnya, di sini culturally responsive teaching juga dapat meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa melalui pembelajaran menghargai perbedaan budaya dan latar belakang. Siswa melalui perkenalan siswa dalam berbagai perspektif budaya sebagai guru dapat membantu siswa dalam memahami dan menghargai perbedaan budaya. Di sini siswa atau kita bisa mendorong siswa memiliki motivasi dan keberanian untuk membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri yang kuat, kemampuan dan mengelola emosi dengan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana meningkatkan kepuasan siswa dan guru, bahwa culturally responsive teaching ini juga dapat meningkatkannya Bapak Ibu Guru, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya dan karakteristik peserta didik. Guru dapat menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan budaya, seperti cara belajar siswa sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian di sini saya lampirkan rancangan pembelajaran CRT. Ini modul ajarnya saya ambil dari yang dicontoh-contoh kurikulum Merdeka pada internet. Kemudian pada fase C atau kelas 5 SD, materi IPAS ini adalah materi di semester 2 sebenarnya Bapak Ibu Guru ya, yaitu tentang warisan budaya. Kita scroll saja nih Bapak Ibu Guru. Jadi model pembelajarannya di sini adalah culturally responsive teaching, diskusi dan presentasi. Tentang topik A, seperti apakah budaya di daerahku? Di sini kita berikan pertanyaan kepada jenis warisan budaya apa yang ada di daerahku, dan pada saat itu kebanyakan peserta didik bengong ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita juga harus memberikan informasi mengenai warisan budaya di sekitar kita. Kemudian di dalam pembelajaran, mohon maaf nih Bapak Ibu Guru karena sedang kurang enak badan. Bapak Ibu Guru di sini bisa melampirkan pada kegiatan pembuka, itu dilampirkan pada budaya yang ada di sekitarnya. Misalkan kalau di daerah saya, astagfirullah. Saya scroll saja nih Bapak Ibu Guru karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Di sini nanti setelah melampirkan rancangan pembelajaran, Bapak Ibu Guru lampirkan juga kegiatan dokumentasi. Dokumentasi di sini adalah yaitu saya menyampaikan atau berbagi praktik baik tentang rancangan pembelajaran pendekatan culturally responsive teaching kepada rekan sejawat. Di sini saya sampaikan fotonya. Kemudian ini adalah foto rekan sejawat saya yang ini ya Bapak Ibu Guru. Kemudian ini foto pembelajaran saya ketika menerapkan culturally responsive teaching.
Ini hanya contoh, kemudian umpan baliknya ini saya dalam bentuk tulisan dan foto aja. Barangkali Bapak Ibu guru bisa dalam bentuk screenshot dari WhatsApp ataupun screenshot dari Google Form nggih Bapak Ibu guru itu juga bisa. Atau Bapak Ibu guru mengetik dan mencetaknya, kemudian rekan sejawat itu menulis jawabannya. Bagaimana umpan balik terhadap praktik baik yang saya bagikan. Begitu nggih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi tidak ada jurnal pembelajaranku yang benar salah. Jurnal pembelajaran yang saya buat mungkin menurut Bapak Ibu guru salah, tapi menurut saya ini adalah jurnal pembelajaran terbaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.